Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkan firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel pasal 8, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan ini mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, keinginan adalah anugerah Tuhan kepada manusia yang membuat hidup itu menjadi bergairah dan indah. Tentu alangkah hambarnya hidup bila tidak ada keinginan. Misalnya tidak ada lagi keinginan untuk makan, tidak ada keinginan untuk tidur, tidak ada keinginan untuk menikah, tidak ada keinginan untuk hidup lebih baik daripada sekarang. Tetapi keinginan tersebut harus diukur dan diperhitungkan supaya tidak membawa masalah dan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Karena keinginan manusia tidak terbatas. Misalnya, keinginan makan dimulai dari sekedar hanya untuk memenuhi dan memberikan rasa kenyang ketika kita lapar, sampai mencari yang enak-enak. Bisa saja pertanyaannya ketika masih sangat susah, makan nggak hari ini? Setelah semakin meningkat ekonomi, keinginan manusia kemudian mulai bertanya, jam berapa kita makan? Setelah kebutuhan itu dapat sesuai dengan jamnya, maka mulai bertanya, apa yang akan kita makan hari ini? Selanjutnya manusia tidak lagi cukup keinginannya hanya dengan bertanya apa yang dimakan. Kemudian pertanyaannya meningkat dengan bertanya, makanan yang enak apa yang akan kita makan? Atau di mana kita mencari makanan yang enak? Atau sedikit guyon, ketika kemudian semua kebutuhan sudah terpenuhi, manusia sampai kepada pertanyaan yang radikal, siapa yang akan kita makan? Saudara-saudaraku, demikian juga keinginan untuk menikah. Dimulai dari satu pasangan, sampai dengan poligami, tidak akan ada selesainya. Keinginan untuk lebih daripada yang lain, lebih baik, lebih cantik, lebih tampan, lebih tinggi. Semuanya itu adalah keinginan yang tidak terbatas dan akhirnya ingin sama dengan Tuhan. Tujuan hidup untuk pemenuhan keinginan tidak akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan, tetapi akan mendatangkan persoalan baru, keinginan baru, dan penderitaan yang baru. Contoh di dalam Alkitab sudah jelas. Adam dan Hawa dalam kehidupannya telah disediakan segala yang perlu bagi mereka oleh Tuhan. Karena Tuhan telah menciptakan semua alam dan memberikan Taman Eden yang indah sebelum mereka diciptakan. Tetapi mereka menginginkan lebih daripada apa yang mereka butuhkan. Bahkan godaan yang diberikan iblis
supaya mereka bisa menjadi sama dengan Allah, telah membuat mereka melanggar firman Tuhan, melakukan dosa. Dan pelanggaran mereka itu kemudian membawa konsekuensi dan akibat penderitaan bagi hidup mereka. Demikian juga penderitaan bagi alam dan seluruh isinya. Demikian juga umat Israel, karena mendahulukan dan memaksakan keinginannya, mereka menerima konsekuensi hukuman Allah dengan banyak persoalan dan penderitaan. Hal tersebut dapat kita pelajari dan dapat kita lihat mulai dari umat Israel berangkat keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Dan setelah sampai di Kanaan, mereka sering bersungut-sungut karena keinginannya. Di dalam perjalanan, ketika mereka terdesak oleh laut di depan dan pasukan Firaun di belakang, mereka bersungut-sungut kepada Musa dengan mengatakan, "Mengapa engkau membawa kami untuk mati di gurun ini? Lebih baik kami jadi budak di Mesir, dan kami masih dapat makan daging dan minum anggur." Demikian juga saudara-saudaraku, ketika mereka diberikan makanan manna tiap hari, mereka bersungut-sungut dan berkata, "Apakah makanan ini saja yang akan kami makan tiap-tiap hari?" Allah menjawab keinginan mereka itu dengan mengirimkan burung puyuh. Tetapi lebih daripada itu, sering sekali mereka berpaling dari Tuhan dan menyembah ilah yang lain. Dan puncaknya adalah ketika Musa naik ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai untuk menerima 2 loh penulisan 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan Allah. Mereka membuat satu patung lembu dari emas untuk mereka sembah sesuai dengan keinginan dan konsep berpikir mereka. Demikian juga setelah mereka sampai di Kanaan, mereka dipimpin oleh Yosua, dan kemudian selanjutnya kepemimpinan itu diberikan kepada imam yang memimpin mereka, dari Eli sampai kepada Samuel. Tuhan tetap memimpin mereka, memelihara, dan juga senantiasa memberkati mereka. Contoh pemeliharaan Tuhan kepada mereka yang luar biasa adalah ketika pasukan dan prajurit Midian mau berperang kepada mereka, Tuhan menyuruh Gideon untuk memilih 300 orang saja dari laki-laki orang-orang Israel untuk berperang. Dan 300 orang Israel itu, pemuda-pemuda Israel itu, dapat mengalahkan kurang lebih 135.000 prajurit-prajurit dari Midian. Bukankah hal itu menyatakan bahwa Tuhan yang berperang, Tuhan yang membela, dan Tuhan yang melindungi umat Israel? Tetapi pengalaman bahwa Tuhan yang senantiasa hadir memimpin dan membela mereka dengan perwakilan para pemimpin karismatik mereka, Eli, Samuel, Gideon, dan kemudian itu tidak cukup bagi orang Israel. Mereka menginginkan lebih daripada itu, di mana mereka memaksakan keinginannya. Di dalam 1 Samuel 8 ayat 5 mereka datang kepada Samuel dengan permintaan, "Angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah atas kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, ingin sama dengan bangsa lain, itulah keinginan umat Israel. Alasan mereka adalah karena Samuel sudah tua, dan anak-anaknya yang telah diangkat oleh Samuel, yaitu anak-anaknya yang bernama Yoel dan Abia, tidak hidup seperti Samuel. Di ayat 3 di sana dijelaskan, mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, alasan ini masuk akal. Tetapi permintaan mereka untuk sama dengan bangsa-bangsa lain tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan mengingatkan mereka akan konsekuensi permintaan mereka itu melalui Samuel. Konsekuensi yang akan mereka terima adalah bahwa raja akan mengambil anak laki-laki mereka menjadi tentara yang berlari di depan kereta raja tersebut, mengambil anak-anak perempuan mereka untuk menjadi pelayan. Hasil kebun anggur mereka akan diambil untuk kebutuhan para pegawai raja. Kemudian kambing dan domba akan diambil 1/10. Dan kemudian akhirnya mereka akan menjadi budak raja.
Saudara-saudaraku yang terkasih, konsekuensi yang berikutnya dalam hal ini sebetulnya yang paling menakutkan. Ketika kehidupan mereka nanti diperbudak raja, maka mereka akan merasa menderita. Dan dari dalam penderitaan itu mereka akan berseru-seru kepada Tuhan meminta tolong. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab mereka. Itu boleh kita baca di ayat 18. Walaupun sudah mendengarkan konsekuensi yang akan mereka terima, tetapi permintaan mereka itu tetap di dalam keteguhan hati mereka. Walau Samuel sudah menjelaskan itu kepada mereka, umat Israel tetap keras kepala dan memaksakan keinginannya. Selanjutnya, Tuhan mengangkat raja bagi mereka, dimulai dari Raja Saul, yang kemudian dilanjutkan kepada Daud, dilanjutkan kepada anaknya Salomo, dan setelah Salomo, kerajaan Israel terbagi dua, yaitu utara dan selatan, yang diperintah oleh Jerobeam dan Rehabeam. Dalam sejarah umat Israel dapat kita lihat, dalam kepemimpinan raja-raja di atas, umat Israel selalu diperhadapkan dengan persoalan politik dalam negeri yang berdarah-darah, dengan ketidakadilan raja dan ancaman musuh dari luar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berangkat dari pengalaman umat Israel, marilah kita belajar. Dan pelajaran dari nats ini adalah yang pertama, jangan memaksakan kehendak atau keinginan. Tuhan menciptakan kita untuk satu tujuan, yaitu melakukan kehendaknya dengan cara memuliakan Dia. Tuhan mau semua kemuliaan, kekudusan, dan kuasanya nyata dalam hidup kita. Maka untuk itu kita dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dari pemanggilan orang Israel, mereka dipanggil untuk hidup kudus dan dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Dan dari kehidupan umat Israel itu, Tuhan mau memanifestasikan kuasanya, agar melalui umat yang kecil itu, kuasa Tuhan dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Panggilan itu dinyatakan di dalam Imamat 20 ayat 26 di sana dikatakan, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Panggilan hidup kudus dan dipisahkan dari bangsa-bangsa lain berarti standar kebenaran adalah firman Tuhan. Pola hidup dunia adalah hidup menurut kebiasaan yang kita kenal dalam upasa Batak yang berkata, upama Batak, eme namasak digagat ursa, bayi namasa ima niulang. Saudaraku yang terkasih, kita merasa nyaman dan benar bila serupa dengan dunia dalam hal pola pikir, kebiasaan, dan keyakinan. Akibatnya dalam kehidupan keseharian, kita sering membenarkan yang biasa. Itulah yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka ingin sama dengan bangsa-bangsa lain. Mereka ingin seorang raja dengan pemerintahan yang birokratis, sehingga mereka menuntut untuk memilih seorang raja, meninggalkan kepemimpinan Tuhan dalam sistem pemerintahan yang teokrasi. Karena hal itu yang biasa, hal itu yang lumrah dalam kehidupan berbangsa di sekitar mereka, sehingga mereka membenarkan yang biasa tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, sebagai umat pilihan Tuhan, kita dipanggil untuk tidak serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi." Keinginan kita adalah sama dengan dunia, tetapi keinginan Tuhan harus kita lakukan, yaitu untuk berbeda dari dunia, supaya kita hidup kudus. Dalam hal ini, kita harus setia membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Misalnya, keinginan daging untuk berpoligami, harus kita taklukkan itu di bawah ketentuan Tuhan, bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan, itulah yang diciptakan Tuhan dari mula-mula. Maka dalam prinsip Kristiani kita harus setia, memegang teguh bahwa pernikahan itu adalah monogami,
seorang suami dan seorang istri. Keinginan diri untuk meninggikan diri. Secara umum manusia ingin lebih daripada orang lain, selalu punya potensi untuk meninggikan diri, dan itu akan jatuh kepada kesombongan. Tetapi Tuhan mengatakan dan menginginkan kita untuk senantiasa merendahkan diri, merendahkan hati, biar Tuhan yang meninggikan kita, sehingga kita tetap hidup di dalam kerendahan tersebut. Yang berikutnya, kita ingin semua keinginan kita tersebut diberikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ingatlah, keinginan yang melebihi kebutuhan akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bila kita memaksakan keinginan akan mendatangkan masalah, maka dalam hal apapun mintalah di dalam doamu, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Yang kedua, pertimbangkan permintaan dan keinginan. Dalam meminta sesuatu kepada Tuhan, hendaknya kita pertimbangkan permintaan kita itu. Apakah itu untuk kemuliaan Tuhan? Apakah permintaan kita itu untuk kebaikan kepada semua orang? Apakah permintaan kita itu mendatangkan kebaikan bagi saya? Apakah permintaan kita itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu atau keinginan sendiri? Saudara-saudaraku yang terkasih, pemahaman untuk permohonan untuk kemuliaan Tuhan, permohonan untuk kebaikan semua orang, dan untuk kebaikan kita pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi doa dan permohonan untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan kita sendiri pasti tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Yakobus berkata di dalam Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudara yang terkasih, umat Israel meminta seorang raja untuk memuaskan keinginan mereka supaya sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Akibatnya dalam sejarah Israel dapat kita lihat. Daud kemudian mengambil istri daripada Uria, dan kemudian anak-anak Daud saling membunuh. Demikian juga Salomo, anak-anaknya kemudian Rehabeam dan Jerobeam mengalami yaitu konflik politik yang membuat umat Israel terpecah dan menjadi belah dua. Selanjutnya umat Israel senantiasa mengalami kemerosotan dan banyak persoalan yang akhirnya mereka ditaklukkan dan kemudian mereka berserak sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, saudara-saudaraku, dari nats bacaan kita pada hari ini kita mau diajar jangan menolak perintah Tuhan. Memaksakan keinginan adalah sama dengan menolak Allah. Dan memaksakan waktunya supaya permohonan di dalam doa ini harus dikabulkan hari ini adalah juga sama dengan menolak Tuhan. Menolak perintah Allah akan mendatangkan banyak penderitaan. Dan orang yang berseru karena penderitaan disebabkan karena dia menolak Tuhan, tidak akan dijawab oleh Tuhan Allah. Selanjutnya kita jangan menolak Tuhan. Saudara-saudaraku, menolak firman Tuhan, menolak hamba Tuhan adalah juga sama dengan menolak Tuhan. Menolak hambanya, menolak firman-Nya akan mendatangkan banyak persoalan pergumulan di dalam kehidupan. Dan sekali lagi, orang yang menderita karena penolakannya, apabila dia berseru kepada Tuhan, tidak akan dijawab oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, dalam semua keinginan dan kehendak kita, hendaknya kita pertimbangkan apakah itu sesuai dengan keinginan dan waktu yang dari Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, serahkanlah seluruh keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur, dan berserulah di dalam doamu, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman hari ini yang mengajar kami untuk lebih mendahulukan keinginan Tuhan dalam keinginan kami. Karena kami tahu keinginan dan rancangan Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kami. Maka ajarlah kami berdoa seperti anak-Mu Yesus Kristus dengan berkata, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah.
Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.